Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester pertama, Sejarah Peradaban Islam dari kelompok 3, Umar bin Khattab. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ridho Amri MPhil dari kelompok 3 dengan anggota Yunita Meli Purwati, Nurul Aulia Maulida, dan Firdaina Nanda Puan Ambawani. Islam pada masa Umar bin Khattab mulai tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab ibnul Ai. Umar berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Umar bin Khattab lahir dari ayah bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya bernama Hatamah bin Hashim. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari suku Bani Adi yang merupakan salah satu suku rumpun Quraisy. Suku terbesar di kota Mekah. Ayahnya Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hatamah bin Hashim berasal dari marga Bani Ma'zum. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. A. Sifat dan kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai sifat adil, penyayang, dan antusias. Umar bin Khattab juga mempunyai kepribadian yang sangat tegas, setia membela agama, dan cerdas. B. Pola pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. 1. Umar menata sistem pemerintahannya dengan memberi keadilan dan kejujuran kepada masyarakat. 2. Meletakkan dasar-dasar yang bersifat demokratis. 3. Ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke Arab. 4. Dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya dengan mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. C. Ekspansi wilayah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi penaklukan-penaklukan wilayah yang begitu cepat. Penaklukan itu meliputi Irak, Iran, Syria, Mesir, Palestina, Damaskus, Al-Qadisiyah, dan Persia. Penaklukan ini terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu selama 10 tahun kekhalifahannya. Secara berturut-turut, pasukan Islam dapat menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Penaklukan Persia berlangsung dari tahun 13 hingga 23 Hijriah. Waktu yang diperlukan sangat lama, karena wilayah Persia sangat luas dan kekuatannya sangat besar. Peperangan terbesar dalam penaklukan Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah, di mana kaum muslimin sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Persia. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut dengan Fathul Futuh, yang artinya kemenangan yang paling besar di antara kemenangan-kemenangan yang lainnya. D. Peradaban. 1. Keilmuan. Dengan luasnya wilayah tersebut, maka semakin besar juga kebutuhan kehidupan di segala bidang. Sebagai penunjang kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan keterampilan dan keahlian, maka diperlukan pendidikan. Dalam hal ini, perhatian Umar dapat diketahui melalui kebijakannya dengan memerintahkan kepada setiap panglima perang bila berhasil menaklukkan suatu wilayah, maka mereka harus mendirikan masjid sebagai Islamic Center atau pusat ibadah dan pendidikan. Umar sendiri merupakan seorang pendidik yang memberikan penyuluhan di kota Madinah. Umar juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk setiap daerah yang ditaklukkan itu. Tugas mereka yaitu mengajarkan kandungan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam.
Peradaban hukum dan sosial. Pada peradaban hukum dan sosial ini, Umar bin Khattab menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Umar bin Khattab mulai menerapkan sistem pembayaran gaji dan pajak yang mulai diatur dan diterbitkan. Selain itu, Umar bin Khattab juga mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting ialah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kharaj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jauh sebelum lahirnya teori-teori trias politika, Umar bin Khattab terlebih dahulu mengatur sistem administrasi pemerintahannya melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, sedangkan kekuasaan yudikatif dilimpahkan pada hakim, dan kekuasaan legislatif ada pada majelis permusyawaratan. Menurut Shibli, Umar bin Khattab meletakkan dasar-dasar suatu negara demokratis. Walaupun disebabkan oleh kondisi-kondisi khas pada zaman itu, prinsip tersebut tidak dapat dikembangkan dalam semua aspek, karena syarat-syarat yang esensial bagi suatu bentuk pemerintahan yang demokratis telah dilahirkan. Peradaban ekonomi. Pada peradaban ekonomi inilah Umar melakukan langkah-langkah yang berani, seperti mengambil ijtihad dalam masalah furu'iyah ketika merespon persoalan yang belum ada ketetapan nasnya. Pada masa Umar inilah perkembangan ekonomi berkembang pesat. Luasnya daerah kekuasaan Islam membutuhkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat yang berada dalam daerah-daerah kekuasaan Islam. Kebijakan-kebijakan Umar tentang pengelolaan tanah, zakat, usyir, jizyah, kharaj, dan yang paling mengesankan adalah pembentukan administrasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sesudah Masehi. Salah satu kebijakan terkenalnya adalah membuat Baitul Mal yang reguler dan permanen untuk mengawasi keuangan negara dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran. Baitul Mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Pada masa Umar inilah masyarakat negara Islam mengalami kemakmuran yang pesat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, Umar bin Khattab adalah orang yang adil, penyayang, antusias, cerdas, tegas, dan selalu sedia membela agamanya. Kedua, Umar menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis. Karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Ketiga, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi penaklukan wilayah, yaitu meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir. Dalam waktu yang singkat, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Keempat, Umar juga membentuk pusat-pusat pendidikan di berbagai kota, sehingga kemajuan pendidikan begitu pesat apalagi didorong oleh keadaan negara yang stabil dan aman. Lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Umar masih sama dengan masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu masjid dan kutab. Kelima, Umar bin Khattab meletakkan dasar-dasar suatu negara demokratis. Dan walaupun disebabkan oleh kondisi-kondisi khas zaman itu, prinsip tersebut tidak dapat dikembangkan dalam semua aspek, karena syarat-syarat yang esensial bagi suatu bentuk pemerintahan yang demokratis telah dilahirkan. Keenam, pada masa Umar, perkembangan ekonomi berkembang pesat. Luasnya daerah kekuasaan Islam membutuhkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat yang berada dalam daerah-daerah kekuasaan Islam. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.